Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas kimia air monitoring tentang analisis fosfat. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang fosfat. Fosfat merupakan salah satu bahan kimia yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas air sungai. Bentuk fosfat dalam perairan disebut ortofosfat. Pada umumnya, fosfat yang terdapat dalam suatu perairan dapat berasal dari kotoran manusia, kotoran hewan, sabun, deterjen, limbah pabrik industri seperti industri pulp, kertas, dan lain-lain. Yang kedua, mahasiswa mampu menggambarkan struktur kimia fosfat. Struktur kimia fosfat terdapat dua jenis unsur pada fosfat, yaitu fosfor dan oksigen. Gugus fosfat adalah sebuah ion poliatomik atau radikal yang terdapat satu atom fosfor dan 4 atom oksigen, di mana jika dalam bentuk ionik akan membawa -3 muatan formal dan dinotasikan sebagai PO43-. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan asal-usul fosfat dalam perairan khususnya air sungai. Pada umumnya, fosfat yang terdapat dalam perairan khususnya air sungai yaitu berasal dari kotoran manusia dan hewan, dari limbah pabrik industri pulp dan kertas, sabun, deterjen, dan lain-lain. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang bahaya fosfat. Bahaya fosfat yaitu jika kadar fosfat dalam air tinggi, pertumbuhan tanaman dan ganggang tidak terbatas lagi, sehingga dapat mengurangi jumlah oksigen terlarut air dan menurunkan kualitas air. Apabila jumlah oksigen terlarut dalam air mengurang, serta kualitas air sudah tidak bagus, maka menyebabkan kematian pada ikan-ikan pada perairan tersebut dan membunuh biota-biota yang ada pada perairan tersebut, serta dapat menghambat fotosintesis dari fitoplankton. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip analisis fosfat. Prinsip dari analisis fosfat yaitu amonium molibdat dan kalium antimotiltat bereaksi dengan fosfat membentuk kompleks antimotil fosfomolibdat dalam medium asam yang akan direduksi oleh asam askorbat menjadi kompleks biru molibdenum. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur analisis fosfat. Sampel air sungai dipipet sebanyak 25 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian dilakukan penambahan 0,25 ml larutan amonium molibdat dan 1 tetes SnCl2. Lalu selanjutnya, larutan diaduk dan dibiarkan bereaksi selama 7 menit. Kemudian, larutan dimasukkan ke dalam kuvet dan absorbansi larutan dibaca pada panjang gelombang 650 nm. Lalu dilakukan perhitungan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu membuat larutan induk fosfat. Pembuatan larutan induk fosfat yang pertama yaitu kalium dihidrogen fosfat atau KH2PO4 ditimbang sebanyak 0,1 gram. Kemudian dilarutkan dengan aqueous dalam beker gelas. Yang kedua, ditanda bataskan pada labu ukur 100 ml. Selanjutnya, larutan induk fosfat akan dijadikan sebagai larutan induk dalam pembuatan larutan standar fosfat pada berbagai macam konsentrasi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu membuat larutan seri standar fosfat. Pembuatan larutan standar fosfat dengan variasi konsentrasi 10, 20, 40, 80, 160, dan 320 dan 740 mg per liter dilakukan dalam labu ukur 25 ml. Pembuatan larutan standar fosfat dilakukan sekuantitatif mungkin agar dapat menghasilkan kurva kalibrasi yang linear. Rumus dari pembuatan larutan standar fosfat yaitu V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Maka dilakukan perhitungan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu membuat kurva kalibrasi fosfat. Pembuatan kurva kalibrasi yang pertama dilakukan yaitu larutan standar fosfat dengan berbagai macam konsentrasi 10, 30, 60, 90, 150, dan 180 mg per liter. Masing-masing dipipet sebanyak 25 ml menggunakan pipet volume 25 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan dengan 0,25 ml larutan amonium molibdat dan 1 tetes SnCl2. Selanjutnya, larutan diaduk dan dibiarkan bereaksi selama 7 menit. Kemudian larutan dimasukkan ke dalam kuvet dan absorbansi larutan dibaca dengan panjang gelombang 650 nm. Data absorbansi dari masing-masing larutan standar dibuat kurva hubungan antara konsentrasi dan absorbansi menggunakan Microsoft Excel sehingga didapatkan persamaan garis regresi linear Y sama dengan AX plus B dan nilai koefisien korelasi R2 yang menunjukkan linearitas kurva baku tersebut. Yang ke-10, mahasiswa mampu melakukan perhitungan kadar atau konsentrasi fosfat pada sampel air.
Perhitungan dari konsentrasi fosfat yaitu dilakukan dengan rumus Y sama dengan AX plus B dengan keterangan Y sama dengan absorbansi, X sama dengan konsentrasi fosfat dengan satuan miligram per liter, A sama dengan gradien persamaan garis linear, B sama dengan konstanta. Ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan tentang batas maksimal kadar fosfat dalam air. Berdasarkan PP Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air Presiden Republik Indonesia sebesar 0,2 mg per liter untuk kelas 1 dan kelas 2, 1 mg per liter untuk kelas 3, dan 5 mg per liter untuk kelas 4. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata.